Dalam catatan Primbon Jawa kuno, ada satu malam yang dianggap sebagai titik paling kuat bagi kelahiran manusia. Malam ketika bulan membulat sempurna dan cahayanya jatuh lurus ke bumi tanpa terhalang satupun. Malam itu disebut sebagai Purnama Ganas, bukan karena membawa mara bahaya, tetapi karena membawa energi yang terlalu besar untuk ditahan oleh dunia manusia. Dan ketika ada seseorang yang lahir tepat pada malam itu, apalagi dengan weton pahing, Primbon menyebutnya sebagai kelahiran dengan dua pintu rezeki yang terbuka sekaligus. Primbon Jawa menggambarkan cahaya purnama seperti pusaran energi yang tidak hanya memengaruhi air laut, tumbuhan, dan hewan, tetapi juga roh yang menunggu giliran untuk turun ke dunia. Pada malam purnama, gerbang halus antara dunia niskala dan skala terbuka sedikit lebih lebar. Disinilah pertemuan energi terjadi. Ketika bayi pahing lahir pada momen itu, dipercaya bahwa ia menyerap dua kekuatan sekaligus. Energi bulan yang membawa ketenangan, keberlimpahan, dan kejernihan. Energi pahing yang membawa keberanian, pergerakan cepat, dan keberuntungan tak terduga. Kedua energi ini menyatu seperti air dan api. Hasilnya adalah pribadi yang hidupnya seolah dikejar oleh rezeki, bukan dikejar oleh kesialan. Segala rintangan yang biasanya menghalangi orang lain, pada mereka seolah terbelah sendiri. Bahkan dalam tradisi kuno, orang-orang yang lahir pada malam seperti ini disebut anak cahya, manusia yang berada di bawah sinar terang sejak menit pertama kehidupannya. Konon, bayi pahing yang lahir saat purnama memancarkan aura halus yang membuat para sesepuh merinding. Ada cerita lama di desa-desa Jawa, ketika seorang bayi lahir di malam purnama, lampu minyak sering berkedip, ayam jago berkokok lebih awal, dan angin malam tiba-tiba terasa lebih hangat. Mereka percaya itu tanda bahwa alam sedang memberi sambutan. Energi kelahirannya membuat rezekinya kelak tak bisa ditahan. Bukan karena ia tidak pernah miskin atau kesulitan, tetapi karena jika rezekinya terhambat di satu tempat, ia akan muncul dari tempat lain. Seperti air yang selalu menemukan celah sekecil apapun untuk mengalir. Di mata Primbon, hidup orang pahing lahir purnama adalah hidup yang selalu diberi jalan, meski jalannya terkadang rumit, memutar, atau bahkan penuh tantangan. Tapi ujungnya tetap terang, tetap terbuka. Banyak ahli titen berkata, bila pahing lahir purnama, rezekine oyot wesi, kuat, nancep, lan ora gampang rubuh. Rezekinya sekuat akar besi, tidak mudah tercerabut oleh badai hidup. Seseorang yang lahir dengan weton pahing pada malam purnama dikatakan membawa 3 inti kekuatan yang tak dimiliki weton lain. Ini bukan sekadar sifat bawaan, tetapi hasil gabungan energi bulan purnama yang lembut dan energi pahing yang eksplosif. Dalam Primbon, gabungan ini disebut sebagai watak purnama geni, watak bercahaya tapi membakar, lembut namun penuh kekuatan. Sifat pertama yang begitu menonjol adalah daya tarik sosial yang tinggi. Aura orang ini membuat mereka mudah disukai, dihormati, atau bahkan diikuti. Tidak perlu banyak bicara. Seringkali kehadirannya saja sudah cukup membuat orang menoleh. Mereka punya tatapan yang tegas, bukan mengintimidasi, tapi penuh keyakinan. Orang-orang seperti ini biasanya didekati untuk dimintai pendapat, dijadikan tempat curhat, atau dipercaya dalam urusan penting. Tanpa sadar, mereka sering menjadi pusat perhatian di lingkungan mereka. Sifat kedua adalah nyali besar. Mereka bukan tipe yang mudah mundur, bahkan ketika menghadapi sesuatu yang tampaknya mustahil. Dalam diri mereka ada keyakinan. Tidak ada jalan? Biar aku buat sendiri. Sifat ini bukan muncul dari ego, tetapi dari energi purnama yang membuat pikiran mereka jernih ketika menghadapi masalah. Mereka melihat solusi saat orang lain hanya melihat kebuntuan. Primbon menggambarkan sifat ini seperti api yang tidak padam meski ditiup angin. Kegagalan bukan akhir bagi mereka, hanya jeda sebelum bangkit lebih besar. Sifat ketiga, dan yang paling jarang dimiliki weton lain, adalah magnet rezeki. Keberuntungan orang pahing purnama sering membuat orang di sekitarnya heran.
Mereka bisa mendapatkan kesempatan besar dari pertemuan kecil yang tidak direncanakan. Mereka bisa mendapat bantuan dari orang yang baru saja dikenal. Tidak jarang, mereka tiba-tiba ditawari kerjasama yang menguntungkan tanpa mereka meminta. Ini bukan kebetulan, kata Primbon. Ini adalah efek dari energi purnama geni yang membuat langkah mereka diterangi cahaya rezeki. Mereka tidak selalu kaya sejak muda, tetapi hidup mereka seperti tangga yang terus naik. Bahkan ketika jatuh, tidak perlu waktu lama bagi mereka untuk kembali berdiri. Keberuntungan mereka seperti mengikuti di belakang, siap menyusul kapanpun dibutuhkan. Primbon menggunakan istilah, rezeki melompat. Artinya rezeki mereka melompat-lompat, bukan berjalan pelan. Kadang mereka mendapatkan keuntungan besar dari hal yang tampak kecil. Kadang usaha mereka yang sederhana tiba-tiba meledak sukses. Orang pahing lahir purnama juga cenderung membawa energi pekerja keras yang tidak suka diam. Jiwa mereka selalu ingin bergerak, mengejar, dan menaklukkan. Kepribadian inilah yang membuat mereka sangat cocok menjadi pemimpin, pengusaha, atau seseorang yang membawa perubahan besar dalam keluarga. Singkatnya, 3 inti kekuatan ini membuat mereka seperti magnet hidup, magnet keberanian, magnet pengaruh, dan magnet rezeki. Dalam primbon Jawa, rezeki seseorang ditentukan oleh banyak unsur: weton, neptu, hari kelahiran, dan juga fase bulan ketika ia lahir. Ketika seseorang berweton pahing lahir tepat di bawah sinar bulan purnama, garis rezekinya digambarkan seperti sungai besar yang tidak mengenal kata macet. Rezekinya bukan berjalan, tetapi mengalir. Bahkan seringkali berlari. Orang-orang tua zaman dulu sering mengatakan, pahing purnama rezekine dikejar, dudu ngejar. Artinya, rezeki mengejar mereka, bukan mereka yang mengejar rezeki. Fenomena ini sering tampak sejak kecil. Banyak dari mereka yang selalu bertemu orang-orang baik yang menolong tanpa diminta. Ada anak pahing purnama yang sekolahnya ditanggung orang lain. Ada yang selalu dapat teman yang baik. Ada pula yang masa kecilnya meski sulit, tapi selalu muncul kesempatan yang mengangkat kehidupan keluarganya. Seakan-akan alam semesta berkata, tenang, jalannya sudah kusediakan. Memasuki usia remaja, rezeki mereka mulai menunjukkan pola unik, datang dari arah yang tak terduga. Mereka mungkin melakukan hal kecil, tetapi hasilnya besar. Contoh yang sering diceritakan dalam Primbon Titen. Ia membantu seseorang tanpa pamrih. Beberapa hari kemudian datang peluang kerja. Ia gagal di satu usaha, tetapi digantikan peluang usaha lain yang lebih menguntungkan. Ia kehilangan sesuatu, tetapi diganti hal lain yang nilainya lebih besar. Bagi orang lain tampak seperti keberuntungan, tapi bagi orang pahing purnama, ini adalah pola hidupnya. Dalam dunia usaha, mereka sering mendapat jalan pintas yang tidak semua orang dapatkan. Bukan curang, tetapi berupa kebetulan yang terlalu sempurna. Misalnya, mereka bisa bertemu orang yang selama ini dicari, di tempat yang tidak direncanakan. Atau peluang bisnis tiba-tiba datang dari teman lama. Atau ada orang yang menawarkan kerjasama besar tanpa mereka mencari. Primbon menilai hal ini sebagai efek dari energi purnama, yang menarik keberlimpahan seperti gravitasi. Sementara energi pahing membuat orang ini bergerak cepat, tidak malas, dan responsif terhadap peluang. Maka jadilah kombinasi sempurna. Magnet rezeki kerja keras keberanian rezeki melimpah. Ada juga kepercayaan bahwa setiap langkah kaki orang pahing purnama membawa tanda terang. Ketika ia melangkah, rezeki seperti mengikuti dari belakang. Ketika ia mencoba sesuatu, peluang datang dari samping. Bahkan ketika ia diam, ada saja orang atau kejadian yang membawa pemasukan. Dan inilah yang paling menakjubkan. Rezeki orang pahing purnama tidak bisa dihambat. Kalau satu pintu ditutup, alam membuka jendela. Kalau jendela ditutup, alam membuat celah. Jika semua celah ditutup, rezekinya menembus dinding itu. Primbon menyebutnya
Rezeki jinawi tanpa pepeteng. Rezeki yang tidak bisa disembunyikan, tidak bisa dihalangi, dan selalu mendapat jalan. Bahkan di masa-masa sulit, seperti krisis ekonomi, pekerjaan hilang, atau rugi besar, mereka tidak tenggelam terlalu lama. Selalu ada seseorang yang datang, peluang yang muncul, atau ide yang tiba-tiba muncul di kepala. Orang-orang seperti ini sebenarnya diangkat dari belakang layar oleh energi besar yang sudah menempel sejak lahir. Sebab itu, banyak ahli titen berkata bahwa orang Pahing Purnama adalah wong sing ora tau kelangan dalan rejeki. Mereka tidak pernah kehilangan jalan rezeki. Primbon Jawa selalu mengaitkan kelahiran seseorang bukan hanya dengan rezeki, tetapi juga dengan perlindungan gaib yang menyertainya. Untuk mereka yang lahir dengan weton pahing pada malam bulan purnama, leluhur dipercaya memberikan payung tak kasat mata yang luar biasa kuat. Payung ini disebut sebagai wesi kuning gaib, pelindung halus yang bekerja tanpa terlihat, tapi nyata efeknya dalam kehidupan. Sejak kecil, orang Pahing Purnama biasanya mengalami kejadian-kejadian yang membuat orang tua mereka heran. Mereka sering selamat dari bahaya yang nyaris terjadi. Mereka lolos dari kecelakaan yang seharusnya fatal. Mereka terhindar dari niat buruk seseorang karena tiba-tiba ada hal yang menghalangi pelaku. Mereka hampir mengambil keputusan salah, lalu tanpa sengaja dialihkan ke jalan lain yang lebih baik. Semua ini oleh Primbon disebut sebagai campur tangan leluhur. Mereka tidak muncul dalam wujud, tetapi hadir dalam bentuk intuisi, tanda, mimpi, atau kejadian yang tampaknya kebetulan. Orang Pahing Purnama memiliki naluri kuat untuk menghindari bahaya. Seringkali mereka merasa tidak enak hati ketika akan melakukan sesuatu, dan ketika mereka membatalkannya, ternyata keputusan itu menyelamatkan mereka dari masalah besar. Ini bukan kekuatan supranatural yang berlebihan, tetapi bentuk firasat tajam yang diwariskan. Ada cerita dari para sesepuh. Jika seseorang berniat jahat pada orang Pahing Purnama, niat itu sering berbalik ke pelakunya. Bukan karena orang Pahing membalas, tetapi karena energi perlindungan mereka bekerja otomatis. Leluhur mereka menjaga garis hidupnya tetap berada di jalur terang, karena orang yang lahir di bawah purnama biasanya membawa tugas dan keberuntungan untuk keluarga besar. Dalam dunia kerja dan usaha, perlindungan ini juga sangat kuat. Mereka jarang terjebak penipuan. Jika ada orang bermaksud jahat, biasanya orang itu akan terbongkar sendiri sebelum sempat berbuat banyak. Dan yang paling menarik, orang-orang manipulatif biasanya tidak tahan dekat dengan orang Pahing Purnama. Mereka akan menjauh dengan sendirinya, seakan energi Purnama tidak membiarkan orang jahat mendekat. Primbon menyebut orang Pahing Purnama sebagai wong kang dilakoni cahya, ora gampang kawon. Orang yang dilindungi cahaya, tidak mudah celaka. Perlindungan ini juga memengaruhi perjalanan rezekinya. Rezeki mereka sulit dihancurkan karena mereka dijauhkan dari kesalahan fatal. Mereka mungkin jatuh sedikit, tapi tidak jatuh hancur. Mereka mungkin rugi sedikit, tapi tidak sampai bangkrut. Ada tangan halus yang selalu menarik mereka dari jurang. Dan ketika mereka melakukan kebaikan, kebaikan itu kembali cepat, lebih cepat dibanding orang lain. Karena energi mereka jernih dan bersinar, perbuatan baiknya menarik rezeki dan keberuntungan kembali dengan mudah. Banyak dukun titen dan ahli primbon meyakini bahwa orang Pahing Purnama adalah salah satu anak leluhur kesayangan. Mereka adalah penerus garis keberuntungan keluarga. Itulah sebabnya, tak peduli seberapa keras kehidupan menekan mereka, selalu ada sesuatu yang membuat mereka selamat, kuat, dan tetap naik. Dalam primbon Jawa, seseorang yang lahir dengan weton pahing, apalagi di bawah cahaya bulan purnama, tidak hanya membawa keberuntungan untuk dirinya sendiri. Ia membawa energi penarik kesejahteraan yang mempengaruhi orang-orang terdekatnya, terutama pasangan hidupnya. Energi ini bukan berupa kekuatan gaib yang dipaksakan, melainkan pancaran alami dari karakter, nasib, dan perlindungan yang dibawanya sejak lahir. Orang Pahing Purnama memiliki aura yang menenangkan sekaligus menggerakkan.
Ketika ia memasuki sebuah rumah, energi rumah itu ikut berubah. Banyak cerita dari para tua-tua Jawa tentang seseorang yang menikahi orang pahing purnama, kemudian kehidupannya naik drastis, usaha berkembang, rezeki lancar, konflik mereda, bahkan hubungan keluarga besar menjadi harmonis. Ini bukan mitos kosong. Primbon menyebutnya sebagai Pang-Aribawa Purnama, yaitu energi yang memancarkan keberlimpahan dan ketentraman pada lingkungan terdekat. Dalam rumah tangga, orang pahing purnama biasanya menjadi pusat stabilitas. Mereka punya kemampuan alami untuk meredakan pertengkaran, mendamaikan suasana, dan membawa keputusan-keputusan yang membawa kebaikan jangka panjang. Meski sikapnya tegas, mereka lembut kepada orang yang mereka sayangi. Inilah yang membuat pasangan mereka merasa aman, dihargai, dan didukung. Yang menarik, pasangan dari orang pahing purnama seringkali mengalami peningkatan derajat sosial maupun ekonomi setelah menikah. Ada yang naik jabatan, ada yang rezekinya mudah, ada yang usahanya mendadak ramai, atau tiba-tiba menemukan jalan hidup yang lebih baik. Hal ini bukan semata keberuntungan pasangan tersebut, tetapi efek dari energi penyatu yang dibawa orang pahing purnama. Sebaliknya, orang pahing purnama biasanya tidak cocok dengan pasangan yang pemalas, iri hati, atau suka menghambat. Karena energi purnama membawa cahaya yang membuat sifat-sifat buruk semakin terlihat jelas. Jika pasangannya tidak mau berubah, hubungan biasanya tidak bertahan lama. Alam seperti menolak hubungan yang tidak seimbang. Namun jika pasangannya baik dan mau berkembang, energi orang pahing purnama dapat mengangkat keduanya ke arah yang lebih tinggi. Kehidupan cinta mereka juga sering diwarnai dengan pertemuan-pertemuan jodoh tak terduga. Mereka bisa bertemu calon pasangan di momen yang tidak direncanakan, seperti acara kecil, perjalanan mendadak, atau bahkan saat mereka sedang berada di titik rendah. Jodoh biasanya datang seperti didorong alam, bukan dicari mati-matian. Ketika rumah tangga telah terbentuk, keberkahan lain yang sering muncul adalah anak-anak yang membawa rezeki tambahan. Banyak kisah keluarga yang setelah memiliki anak dari orang pahing purnama, hidup mereka menjadi lebih mapan dan tenang. Primbon menyebut kelahiran seperti ini sebagai terah cahya, yaitu garis keturunan yang diberi jalan terang. Dalam cinta, orang pahing purnama bukan tipe yang bermain-main. Mereka setia, namun tidak tahan dengan kebohongan. Mereka pekerja keras yang ingin membangun masa depan yang kuat untuk keluarganya. Karena itu, pasangan mereka merasa dilindungi dan dihargai. Dan inilah inti dari bab ini. Ketika energi purnama bertemu energi pahing, rumah tangga menjadi seperti sumur rezeki, tenang di permukaan, dalam di dalamnya, dan tak pernah benar-benar kering. Jika kehidupan seseorang diibaratkan perjalanan panjang, maka orang yang lahir dengan weton pahing di malam purnama memiliki peta perjalanan yang sangat unik. Garis nasib mereka seperti garis tebal yang ditarik lurus oleh tangan alam, penuh tantangan di awal, namun terang dan luas di bagian akhir. Primbon menggambarkan hidup orang pahing purnama sebagai perjalanan, tanjakan emas. Berat di bawah, ringan di atas. Seringkali, masa kecil hingga usia remaja mereka dipenuhi perjuangan, entah itu ekonomi keluarga yang pas-pasan, rasa kesepian batin, atau tanggung jawab yang terlalu besar untuk usia muda. Namun setelah memasuki usia dewasa, terutama mulai usia 25 tahun, energi purnama yang mereka bawa sejak lahir mulai aktif secara penuh. Semesta seperti mendorong mereka naik, membuka satu persatu pintu yang sebelumnya tertutup. Memasuki umur 30 hingga 35, biasanya terjadi lonjakan besar yang diistilahkan dalam primbon sebagai Dawet Purnama, tahap di mana rezeki, peluang karir, dan pengaruh sosial meningkat tajam. Banyak dari mereka menemukan pekerjaan tetap, menjalin kerjasama besar, atau memulai usaha yang akhirnya menjadi pondasi sukses jangka panjang. Puncak rezeki terbesar orang pahing purnama biasanya hadir di usia 33-42 tahun. Di tahap ini, rezeki mengalir deras dan stabil. Pintu usaha terbuka lebar. Nama mereka mulai dihormati.
Mereka mendapat kepercayaan besar dalam pekerjaan. Kehidupan rumah tangga mencapai kematangan. Aset mulai terkumpul. Energi purnama di usia ini seperti matahari siang hari, terang, kuat, dan stabil. Mereka jarang gagal di usia ini karena setiap keputusan terasa lebih matang, lebih bijak, dan lebih tepat sasaran. Intuisi mereka sangat kuat, dan keputusan-keputusan penting biasanya membawa hasil berlipat. Memasuki usia 42 ke atas, energi mereka berubah menjadi lebih tenang. Mereka masih memiliki rezeki yang lancar, tetapi tidak sekuat di masa puncak. Namun Primbon menyebut bahwa orang Pahing Purnama memiliki rezeki panjang. Artinya rezeki mereka tidak hanya melimpah, tetapi awet. Tidak mudah habis, tidak mudah hilang, dan tetap mengalir bahkan di usia tua. Salah satu keunikan ramalan hidup mereka adalah kemampuan bangkit berulang-ulang. Ketika terjatuh di titik tertentu, mereka bisa bangkit dengan kejutan besar. Tidak hanya kembali seperti dulu, tetapi naik ke tingkat yang lebih tinggi. Inilah yang membuat orang Pahing Purnama sering disebut sebagai Wong Sing dilairke kanggo menang, orang yang dilahirkan untuk menang. Di usia tua, mereka biasanya menjadi sosok bijak dalam keluarga, dihormati, dan sering dijadikan tempat bertanya. Energi purnama yang dulu menyala kuat berubah menjadi keteduhan yang membuat lingkungan merasa nyaman berada di dekat mereka. Yang terpenting, garis hidup orang Pahing Purnama memiliki pola, tidak ada puncak yang turun tajam. Jika mereka naik, turunnya hanya sedikit, lalu stabil kembali. Rezeki mereka seperti air sumur dalam, mungkin surut sebentar, tetapi tidak pernah kering. Ramalan Primbon menutup perjalanan mereka dengan satu kalimat terkenal. Selamat saking sangkan paraning dumadi. Orang Pahing Purnama diberi keselamatan dari awal hingga akhir perjalanan hidupnya. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal lahir dengan weton pahing dan tepat pada malam bulan purnama, percayalah, kamu membawa anugerah besar yang tidak dimiliki banyak orang. Rezekimu mungkin naik turun, tapi tidak pernah benar-benar habis. Jalannya selalu terbuka, dan hidupmu selalu dibimbing terang purnama. Jangan lupa tinggalkan komen wetonmu di bawah. Siapa tahu, video berikutnya akan membahas wetonmu.